Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Ulang-ulang kalimat itu. Kalimat ini sederhana, tapi kalau masuk ke hati kita, maknanya di atas paling itu tidak ada yang lebih penting lagi. Sepenting apa iman itu? Lebih penting dari sholat, Pak. Lebih penting daripada puasa, zakat, haji, bangun masjid, bangun pesantren. Lebih penting daripada semua amal-amal kebaikan. Loh, kenapa lebih penting iman? Ya karena tanpa iman semua kebaikan itu tidak ada nilainya. Kalau kebaikan-kebaikan itu ibarat 0, 0, 0, 0, 0, 0, iman itulah angka 1 di depannya. Kalau tak ada angka 1 di depan itu, Pak, mau sejuta 0 belakang itu, tak ada nilainya. Maka iman itu yang awal, yang pertama itu iman, 1 iman. Setelah itu ada kebaikan 1 tambah 0, 10. Ada kebaikan 1 lagi tambah 0, 1 lagi 100. Ada kebaikan 1 tambah 0 lagi 1.000. Ada kebaikan 1 lagi tambah 0 lagi 10.000. Begitu. Kalau iman orang rusak, rusak semua amal. Kalau iman orang salah, salah semua amal. Ulama sampaikan semakin banyak orang yang cacat imannya itu beramal. Orang kalau imannya salah, Pak, lalu dia mulai beramal, semakin banyak dia beramal, semakin jauh dia dari Allah. Orang kalau imannya bukan yakin kepada Allah, bukan mengharapkan ridho Allah, ada maksud lain di hatinya, ini bahaya. Dia sholat ada niat lain selain Allah. Dia bangun masjid ada niat lain selain Allah. Dia pergi haji ada niat lain selain Allah. Jadi semua salah, Pak. Ini kayak gini nih ya. Orang kalau melenceng, Pak, langkah pertama mungkin nggak terlalu jauh dia. Langkah kedua mulai menjauh. Langkah ketiga, kalau 1000 langkah semakin lama semakin jauh. Ya, Pak. Makanya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya Nabi di Makkah, Nabi tak bicara sholat, Nabi tak bicara zakat, Nabi tak bicara puasa, Nabi tak bicara haji. Ya, apa yang Nabi bicarakan di awal-awal dakwah 13 tahun di Makkah? Iman. Terus bagaimana caranya sahabat meningkatkan imannya? Kalau iman mereka lagi drop, mereka lari ke pasar, dakwah di pasar, bicara kebesaran Allah, naik lagi imannya. Kalau iman mereka turun, mereka pergi ke kebun, ketemu petani, dakwah kepada petani, naik lagi imannya. Salat itu, Pak, syariat salat itu setelah Isra Mi'raj. Berarti tahun 10 kenabian lebih itu wafatnya Ibunda Khadijah, wafatnya paman Nabi Abu Talib setelah Isra Mi'raj. Ya. Baru ada salat. Khamar itu diharamkan di Madinah. Ya, Nabi kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau saja di awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau langsung mengatakan khamar itu haram,
niscaya tidak ada orang yang akan masuk Islam. Masya Allah, ini di TikTok juga ada Mr. Putin. Nah, saya lagi live di TikTok nih zaman ini, saya lagi di Masjid Baitur Rahman, Palembang. Ya Pak. Kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Humairah, kalau saja di awal dakwanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung mengatakan haram, haram, haram. Tak ada yang mau masuk Islam, Pak. Hebat ya. Nabi hanya bicara qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan aku adalah Nabi Muhammad utusan Allah, hamba Allah. Kalian akan berjaya, kalian akan selamat. Itu saja dakwah Nabi, Pak. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, agungkan Allah, besarkan Allah, cerita tentang keindahan Allah, maha agungnya Allah, maha berkuasanya Allah, Malikul Mulk, rajanya para raja, yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, yang maha menciptakan, maha melihara, maha memberi rezeki, yang menjumpakan, memisahkan, menghidupkan, mematikan, menjauhkan, mendekatkan, meninggikan, merendahkan, membesarkan, mengecilkan, mengangkat raja-raja, menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang membahagiakan adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah. Allah kuasa membahagiakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah mampu memuliakan orang-orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Itu saja dakwah Nabi. Api tak bisa membakar, Nabi Ibrahim dibakar tak masalah, tak ada apa-apa. Pisau tak bisa melukai, Nabi Ismail disembelih ayahnya Nabi Ibrahim AS tak terluka. Ya, tongkat Nabi Musa yang manfaat berubah jadi mudarat. Allah Ta'ala hanya menghantarkan cerita-cerita Nabi-Nabi untuk pengalaman imannya para sahabat Nabi SAW. Ya Pak. Jadi dakwah itu, minta maaf ayahanda, abang-abang semua, dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Dakwah itu apa? Mengajak, bukan mengajar. Nah, hari ini adakah, pernah nggak kita buat dakwah? Jumpa saudara kita, jumpa ponaan, jumpa cucu, jumpa anak, adakah kita bisikkan di telinga mereka Allah itu Tuhan kita? Pernah nggak kita buat itu cerita, Pak? Kalau ketemu orang, pernah nggak kita sampaikan kepada mereka la ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, la ilaha illallah. Itu saja dakwah, Pak. Nah, kalau masalah hukum hakam itu disampaikan Nabi di majlis-majlis ta'lim. Bahkan Nabi seringkali bertanya, adakah orang asing di sini? Maknanya Nabi, Pak, tidak semua ilmu itu disampaikan ke semua orang yang sama. Kalau sahabat ini, ini nasihatnya. Kalau sahabatnya begini, ini nasihatnya. Nabi itu menghadapi sahabat Nabi itu berbeda-beda sikapnya, Pak. Ya Pak. Jadi maaf Pak, tidak semua yang kita tahu orang perlu. Tidak semua yang kita tahu orang perlu. Ya, tidak semua yang kita miliki orang butuhkan. Dai itu hebat, hikmah. Dia berikan apa yang orang perlukan. Nah, kalau orang perlu makan, dia bagi makan. Nampak bapak ni dah loyo, dah pucat bibirnya gemetar, enggak mampu dia berdiri lagi untuk sholat. Kenapa Pak? Lapar katanya. Nah, itu jangan dibagi ayat hadis, Pak. Jangan. Mati dia nanti, Pak. Orang lapar kasih makan, orang haus kasih minum, orang capek dipijitin. Nah, itu dai, Pak. Makanya dai-dai itu Masya Allah, Pak, jago-jago mijit. Nampak bapak ini capek, dia pijit. Nah, kalau ada orang lagi suntuk, lagi stres, bagi nasihat. Anak kecil bagi es krim. Jangan anak kecil diceritakan tentang malam pengantin baru, ya, bisa. Tentang pernikahan. Meskipun itu yang kita sampaikan itu sahih, nikah itu sunnahku kata Nabi. Kalau kamu menikahi janda, bulan madunya 3 hari. Kalau kau menikahi gadis, bulan madunya 1 minggu. Itu ada tuh kaidahnya, Pak. Tapi anak kecil, anak TK belum perlu ilmu itu. Menceritakan keindahan kepada orang buta adalah sebuah
pekerjaan yang sia-sia. Minta maaf ya teman-teman yang buta, bukan ini hanya tamsilan saja. Mestinya orang-orang buta kita sembuhkan matanya biar dia lihat sendiri keindahan itu. Kalau kita ceritakan keindahan itu, dia hanya bisa menduga-duga saja, kasihan. Iya Pak. Memperdengarkan lagu yang merdu kepada orang tuli itu sebuah pekerjaan yang bodoh hadirin. Bagus nih bang, anda tak dengar katanya, bagus ini. Kita obati telinganya, setelah dia mendengar, baru dia katakan, oh memang bagus. Itu dakwah. Dakwah itu mengobati, bicara obat, bukan bicara penyakit. Dakwah itu bicara tauhid, bukan bicara syirik. Hari ini kan ada dakwah orang, ya apa nih, kurafat nih, syirik, bukan itu yang dibicarakan Pak. Dakwah itu bicara sunnah, bukan hari-hari bicara bid'ah, bukan. Dakwah itu bicara salat khusyuk, bukan bicara nih bang, di sini nih banyak sekarang kemaksiatan di kota kita nih Pak. Bukan bicara maksiat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ajak orang salat, maka kemaksiatan akan hilang. Paham nggak Pak? Dakwah itu bicara obat, bukan bicara penyakit. Ini teman-teman yang di rumah di TikTok, kalian tulis. Dakwah itu bicara obat, bukan bicara penyakit. Ini penyakitnya digaruk Pak, tidak dikasih obat, tambah parah sakit itu. Ya. Apa ini syirik? Terus kenapa? Kebatilan tidak akan hilang dengan demonstrasi. Ya. Kegelapan tidak akan hilang dengan tulisan-tulisan. Kegelapan tidak hilang dengan caci maki. Kegelapan tidak hilang dengan demonstrasi. Kegelapan akan hilang bila kita datang menyalakan cahaya di sana. Cahaya datang, kegelapan hilang. Di tempat yang gelap itu banyak terjadi kemaksiatan, betul nggak? Jadi tanpa adanya dakwah, itu suasana dunia ini gelap Pak, gelap. Suasana dunia ini gelap. Kalau ada kegelapan, biasanya banyak kemaksiatan di sana. Ada orang pacaran di sana, tempat gelap-gelap, betul nggak? Ada orang maling bersembunyi di sana. Maaf Pak, bahkan tempat-tempat gelap itu mengangkar Pak, menakutkan. Tempat-tempat gelap itu ada kuntilanak katanya, ada genderuwo macam-macam lah, atau banyak kelelawar di sana. Kalau kita datang ke tempat gelap lalu kita caci maki orang-orang di sana, dia bukannya malah dapat hidayah Pak, dia akan lari mencari tempat yang jauh lebih gelap. Dia akan kejar masuk lagi mana tempat yang lebih gelap. Tapi kalau kita datang ke sana menyalakan cahaya, cahaya datang, kegelapan sinar, bubar semua Pak. Yang pacaran bubar, maling-maling pun bubar, semua bubar. Kemaksiatan akan hilang dengan dakwah. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kerjanya dai. Menaburkan obat, bukan menggaruk-garuk penyakit. Apa kerjanya? Menaburkan obat, bukan menggaruk-garuk penyakit. Dakwah itu bicara solusi. Dakwah itu memperbaiki, bukan mengkritik. Mengkritik itu hadirin sekalian haram hukumnya, tapi memperbaiki wajib. Mengkritik itu haram, memperbaiki wajib. Masya Allah, Masya Allah. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kerja yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Kita ajak saja Pak, orang semampu kita. Kita ajak manusia di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Katakanlah kepada mereka, la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Teman-teman sekalian silakan tulis di kolom komentar, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Cuma teman-teman semuanya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kalian tulis, ini kalimat ini hakikat daripada la ilaha illallah. Kalimat ini adalah hakikat daripada apa? La ilaha illallah. Sedikit, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian ya, ini Masjid Baitur Rahman adalah salah satu, insya Allah akan jadi salah satu masjid
favorit di kota Palembang, masjid yang insya Allah akan menjadi asbab hidayah. Nanti setelah masjid ini selesai akan banyak program-program dakwah di sini. Dan yang paling uniknya apa? Di masjid ini akan ada lukisan Al-Quran 30 juz. Ya, lukisan Al-Quran 30 juz. Ya, sekarang dalam proses melukisnya. Ya, kalian mau lihat ya? Nah, itu lukisan-lukisan Al-Quran. Nah, sudah ada pemiliknya itu. Jadi satu halaman Al-Quran itu pemiliknya satu orang. Ya, satu orang. Siapakah mereka? Orang-orang yang telah ikut ambil bagian menyumbang untuk pembangunan masjid dan galeri Al-Quran senilai 10 juta rupiah. Nah, ini teman-teman, ini semua kita bukan kajian ini ya, ini memang buat live aja ya. Tidak ada pengumuman ada majelis hari ini. Nah, Masya Allah. Masjid ini 4 lantai guys. Ada di masjid di Jalan Bang Raya Demang Lebar Daun Palembang. Nah, ini ada lukisan baru jadi. Lukisan ini hadirin akan saya lelang dan akan dihadiahkan hasilnya untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Al-Mughni. Ya, tapi nanti ya habis tausiah nanti akan kita lelang ini. Silahkan ya kita buka lelang harga lukisan ini. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang berminat ke Al-Mughni Misai, Masya Allah. Silahkan ya. Ini hasilnya lelang ini transfernya ke rekening masjid guys. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah semuanya. Oke, nanti kita bahas ya. Lukisan kita bahas nanti. Kita lelang nanti. Siapa yang berminat nanti boleh ikut ambil bagian. Nanti akan saya berikan nomor rekening masjid secara direct ya. Masya Allah Aslinda. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, bismillah. Jadi Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, pertanyaannya siapa makhluk ini, Pak? Makhluk ini adalah selain Allah. Makhluk ini ghairullah. Siapa saja selain Allah itu makhluk. Ya, Al-Quran ada yang tanya, Al-Quran itu kalamullah. Kalau Al-Quran itu bukan makhluk, itu adalah perkataan Allah ya, yang ditulis. Tapi kalau bendanya makhluk, kertasnya itu makhluk. Nah, tapi kalau ayat-ayat suci Al-Quran adalah perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sudah jelas, sepakat kita ya. Subhanallah hadirin sekalian, dan seluruh makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Seluruh dunia ini Pak mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Ya, sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi maka dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang dia pasti akan datang. Ya Pak, menangis-nangis nih, janganlah kau pergi, jangan tinggalkan aku mencintaimu, please tolong jangan pergi. Kalau pergi dia Pak, mau nangis darah dia pergi. Ya, baik pergi dengan perpisahan, dengan perceraian, atau pergi dengan kematian. Ya, sekuat apapun kita menolak, gak mau aku, jangan kau datang, aku gak suka, aku gak mau. Kalau Allah takdirkan datang, dia pasti akan datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, baik, tulis di kolom komentar guys. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Masya Allah. Ayo semuanya tulis yang ada di rumah, tulis di kolom komentar. Karena ilmu ini seperti hewan buruan Pak. Kalau udah ketangkap, gak diikat, hilang dia, lari dia. Kita udah dengar nih, sampai rumah lupa lagi nih, apa pengajian tadi ini. Nanti bagusnya Pak, ini maaf nih, ini arahan saya. Kalau kita punya buku, dibawa buku itu terus Pak, buku kecil. Jadi kalau ada yang momentum tiba-tiba dapat ilmu, catat Pak.
Catat. Maka dulu ulama-ulama punya kitab-kitab itu kenapa? Karena mereka suka mencatat apa yang ada di pikiran mereka. Semua dicatat, ide-ide, ilmu-ilmu yang dia dengar, nasihat-nasihat yang dia dengar, dia catat semua. Ya, dicatat. Direkam itu boleh juga. Nanti diam-diam malam-malam di teknologi zaman dulu nggak ada rekam. Nah, zaman dulu cuma melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Kemudian sahabat mencatatkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Ini bahaya, Pak. Bapak-bapak orang tua ini kadang-kadang maksain anaknya jadi PNS. Padahal anak ini tidak layak, Pak. Tidak layak, bodoh. Ijazahnya pun tak jujur. Tapi kita kebanggaan anak ini kalau PNS ini bangga kita. Akhirnya sogok, Pak. Pakai uang pelicin masuk ke sana. Terima anak kita. Sampai mati itu terlanat, Pak. Bahaya tuh, Pak. Kalau nggak taubat itu. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Nggak usah. Ngapain harus jadi PNS? Ngapain harus jadi tentara? Ngapain harus jadi polisi? Berapa banyak orang ketipu kemarin, Pak, jadi polisi bayar ratusan juta, ketipu, nggak jadi, marah-marah. Udahlah, mending jadi marbot masjid aja, terhormat, marbot pride, bangga mengurus masjid, kerja dengan Allah, 5 waktu di masjid. Saya bilang mana anak, saya bilang aku tuh nggak bangga kalian jadi orang kaya, nggak bangga kamu jadi orang terkenal, jadi apa, mau jadi apapun. Kebanggaan orang tua itu kalau anaknya sholat subuh di masjid. Ya. Tugas kita gitu, Pak. Tapi memang hidayah dalam genggaman Allah, Pak. Hidayah itu dalam genggaman Allah. Ya. Saya baru memahami, Pak, memang berat dakwah ini. Karena dakwah ini kerja Allah, bukan kerja kita, Pak. Jadi bapak-bapak yang punya anak sekarang soleh, punya menantu soleh, itu memang Allah sayang sama dia, bukan karena kita hebat, Pak. Berarti kalau anakmu soleh, kamu hebat, tuh anak dia tak soleh, dia tak hebat, berarti Nabi Nuh tak hebat dong. Ya, Nabi Nuh tuh anaknya kafir, Pak, menentang dakwahnya. Bayang tuh, Nabi Lut tuh istrinya, Nabi Nuh tuh anak dan istrinya. Kalau Nabi Lut anak perempuannya masih taat sama dia. Tapi kalau Nabi Nuh anak istrinya menentang dakwah. 950 tahun kata Allah, laila wan nahar, malam dan siang berdakwah, merayu-rayu anaknya, tidak pernah tinggalkan anaknya. Tapi tak dapat hidayah. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Ali bin Abu Talib itu paman yang paling dicintai Nabi, yang paling mencintai Nabi. Sebagian ulama mengatakan beliau dapat hidayah sebelum wafatnya, tapi sebagian besar ulama mengatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hadirin sekalian, hidayah itu dalam genggaman Allah. Menangis-nangis Rasulullah itu doa, ya Allah berilah pamanku hidayah. Kata Allah, hai Muhammad, kamu tidak akan pernah mampu memberi hidayah orang yang kamu cintai sekalipun. 124.000 orang nabi berkumpul siang dan malam. Nabi-nabi berkumpul siang dan malam. Ya, berjuang mereka mati-matian, menangis, semuanya menangis di malam hari, semuanya berkeringat di siang hari, merayu satu orang manusia untuk taat kepada Allah, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Dari Kalteng pun datang nih Bang Heris, Masya Allah, orang baik nih, Bang Heris Kalteng, Daud, Masya Allah, orang-orang baik semua. Oke teman-teman, kalian sambil dengar tausiah ini, satu tab satu subhanallah, ini dek teh juga Masya Allah. Nah, kita lagi di Masjid Baitur Rahman, Jalan Bang Raya, Palembang. Oke, nah, jadi kita buat saja ikhtiar, kita usaha saja, Pak. Yang menentukan siapa? Allah. Kita tidak usah mengatur Allah, Pak. Kerjakan saja kerjamu. Ini kata orang kampung saya, yuang, kerajuan saya kerajuan.
Kerajaan Allah aja satu-satu loh. Ngerti nggak Pak? Ibu Yuang di kampung orang tua-tua tuh, kerjakan saja kerjamu, kerja Allah kau jangan ikut campur. Ya, ikuti saja alurnya, jalani prosesnya, taati perintah Allah dan Rasulnya. Allah tahu kapan kita harus bahagia, Allah tahu kapan kita harus kaya. Nggak usah ngoyo, nggak usah maksain. Kalau belum waktunya jangan dipaksa. Orang belum waktunya kaya Pak, dia ngotot pengen kaya, dia curi, dia korupsi Pak, akhirnya bukan malah kaya, masuk penjara dia. Ya, aku kasih tahu teman-teman ya, kita nggak usah ikut campur dengan urusan Allah. Ada satu cerita nih Pak, dengar cerita tamsilan ini. Kalian dengarkan baik-baik, ini cerita nih, ini cerita tamsilan pertama yang saya dengar setelah hijrah, sebelum hijrah. Jadi di Bali tahun 2000-an itu saya ikut program pesantren kilat 3 hari. Ini Pak Momon, ini Kak Kozari nih Pak Momon. Lalu saya gabung dengan satu jamaah keluar di satu masjid namanya di Dalong di Bali. Saya gabung masjid itu, bawa tas mau keluar 3 hari. Habis sholat asar, habis bayan hidayah, dengar ta'lim, fadilah sedekah tentang azab kubur. Saya udah merinding tuh Pak, oh ngeri kali nih. Aduh, baru duduk lalu cerita mati orang ini. Lalu saya keluar masjid, di depan masjid saya ngobrol-ngobrol, mendengar orang ngobrol. Yang bicara itu namanya Pak Bisri Mustafa waktu itu. Saya ingat itu. Jadi kata Pak Bisri ini, dia bilang ada orang kaya banget. Dia cerita sama temannya, saya nguping. Ada orang kaya punya hewan piaraan 2 ekor, satunya anjing herder, 1 ekornya keledai. Ini dengar ceritanya baik-baik ya. Ini hewan ini bersebelahan kandangnya Pak, anjing di sini, keledai di sini. Suatu malam kurang lebih jam setengah 12 malam itu yang orang kaya itu sudah tidur Pak, udah mati lampunya. Lampu rumahnya sudah mati. Tiba-tiba keledai tadi melihat ada maling yang mau masuk. Maling memanjat pagar, kok tinggi banget, udah mau loncat ke dalam. Lalu keledai tadi bangunkan anjing. Anjing kan lagi tidur kan. Kata keledai, hei diam, anjing, ada maling tuh, gonggong cepat, gonggong. Kata keledai, kata anjing tadi, relax bro, relax, santai aja ya. Tapi keledai ini risau Pak, dia melihat maling ini bahaya kalau masuk nih. Akhir dia mengeriki. Suara keledai itu tak bagus Pak, kalau kuda masih bagus suaranya ya. Bunyi keledai, bunyi keledai itu, dia heboh dia Pak. Pas dia meringki, nyala lampu rumah, maling tadi nggak jadi loncat, kabur. Majikannya melihat keledai tadi teriak-teriak, lalu dia datang memberikan makan dan memberikan banyak sekali makanan rumput. Dibelai-belai, tenang-tenang kan? Apa kata keledai ke anjing tadi? Kau lihat kan? Tengok, kau tengok. Baru aku kerja sedikit langsung digaji, diberikan aku rumput. Coba kalau kau yang menggonggong tadi, kau yang dibagi makan. Kata anjing, makanlah itu rumput tuh katanya. Nah, tidur lagi dia kan. Jam 1 malam, karena kekenyangan Pak, keledai tadi nggak tidur. Direct lagi maling tadi mau coba-coba masuk Pak. Tanpa ngomong ke anjing, dia langsung ngengki meriki lagi. Langsung dia bikin keributan lagi. Nyala lagi lampu, maling tak jadi masuk. Tuan rumah tadi keluar lagi bawa air Pak. Dikasih air, minum, mungkin haus, minum. Sudah. Dia bilang ke anjing, kau lihat, aku kerja 2 kali, pertama kasih makan, sekarang kasih minum. Coba kalau kau yang gonggong tadi, kau udah kenyang perutmu sekarang. Kata anjing, ada, kau makan lah katanya. Minumlah. Jam 2:30, maling masuk lagi Pak. Keledai pun kembali bikin keributan.
Nyala lagi lampu rumah, dia berharap dikasih makan minum lagi. Tahu-tahu majikannya keluar bawa pentungan, Pak. Digebukin, Pak. Tunggu, kalau digoblok, kasih makan, kasih minum, ribut aja kerja, pak, bawa belur, Pak. Baru anjing tadi berdiri, Pak. Aku udah kasih tahu, kau nggak usah ikut campur kerjaanku. Mengusir maling itu urusanku, bukan urusan kau. Kalau kau ikut campur bawa belur kan, paham nggak cerita ini, Pak? Ya, pikirkan aja sendiri, Pak. Setelah mendengar cerita ini, Pak, saya ambil tas saya pulang. Saya bilang cukup ilmu untukku 3 lagi, tidak perlu 3 hari, takut kebanyakan ilmu. Saya mau ngamalin ini dulu nih. Kalau orang ikut campur urusan Allah, dia pasti babak belur. Yang ngasih rezeki itu siapa, Pak Edi? Allah, bukan kita. Hari ini kita babak belur, kenapa? Mau mengasih rezeki anak, mau bagi rezeki istri, mau bagi rezeki paman, mau rezeki adik, sepupu, cucu, semua mau kita bagi rezeki. Iya enggak? Nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk sholat, nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, karena udah ikut campur urusan. Akhirnya bawa belur, Pak. Sesak napas. Anak-anak kita itu dia punya takdirnya sendiri, punya kehidupannya sendiri. Ya, Pak. Nggak usah mikirkan nanti aku mati harus tinggalkan warisan tanah berhektar-hektar buat anak pertama 1 hektar di sini, anak kedua 1 hektar di sini, anak ketiga 1 hektar. Mohon maaf, Pak. Ada satu kelompok manusia, satu tribe, satu suku saya nggak sebutkan, mereka menyembah arwah nenek moyangnya. Kenapa? Karena memang nenek moyang kita mereka tuh punya pikiran akan meninggalkan warisan yang banyak kepada anak cucunya. Mereka menganggap mereka mati gagal kalau tidak meninggalkan warisan yang banyak untuk anak cucunya. Sehingga anak cucunya ketika dia mati memasang fotonya besar-besar di dalam rumah, kemudian dia sujud, dia sembah setiap hari foto itu. Bahaya, Pak. Dan survei membuktikan, hadirin sekalian, anak-anak yang ditinggalkan warisan yang banyak oleh orang tuanya hampir semuanya menjadi orang bodoh, tidak bisa berpikir, dan harta itu cepat habis, baik dengan hura-hura, dengan investasi bodoh. Berapa banyak tuh teman, berapa miliaran dapat ini warisan, 1 tahun lenyap, Pak, tanpa bekas. Allahu Akbar. Anak-anak yang dibekalkan iman, amal, akhlak, itu semua jadi anak-anak hebat. Tapi nggak boleh ditinggal warisan, boleh, tapi jangan sampai kita ikut campur dalam memikirkan rezeki anak cucu kita. Mereka punya takdir sendiri, Pak. Saya punya teman itu, putra Siregar, dia tak pernah menatap wajah ayah ibu kandungnya. Dia dibuang dari bayinya, dibuang. Dia cerita dibuang di tempat sampah, Pak. Bayinya dia diambil sama keluarga miskin, dibesarkan, sekarang jadi miliuner. Tahun lalu putra Siregar itu kurban sapi 2000 ekor sendirian, Pak. Ada orang Palembang kurban sapi 2000 ekor. Anak rasa dari zaman dulu sampai sekarang belum ada deh. Baru 30 tahun umurnya. Dia nyumbang masjid kita juga 10 halaman. Ya. Dari raja ayahnya. Rasulullah SAW itu tidak melihat muka ayah kandungnya. Dalam kehamilan ibunda Aminah, ayahnya Abdullah Allah wafatkan. Sehingga ini Allah mau menjaga, Pak. Allah mau menjaga Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada yang mengklaim aku nih, gara-gara aku nih Muhammad jadi nabi, ini bukan. Ibunya pun, Ibu Aminah tak bisa mengeluarkan air susu, sehingga harus mencari ibu susuan. Sehingga ada yang mengklaim karena aku. Hebat ya. Waktu mulai tumbuh bocah nih, umur 6 tahun 7 tahun, ibu meninggal.
Kemudian dia besarkan oleh pamannya, oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Bapak tahu kakek-kakek kalau mendidik anak apa sih? Tak berapa lama meninggal juga, sehingga tidak ada orang yang bisa mengklaim ini didikan aku. Kemudian setelah umur 12 tahun dibesarkan oleh pamannya yang tercinta Abu Thalib. Hebatnya lagi Abu Thalib nggak dapat hidayah, Pak. Sehingga Abu Thalib nggak bisa klaim kan aku yang ngajarin Muhammad, nggak ada. Ini murni hadirin Allah Ta'ala jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala fitnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat ummi, tidak bisa baca tulis, sehingga tidak ada satu agama pun yang bisa mengklaim Nabi Muhammad mengkopi, meniru kitab mereka. Yang bisa dijaga maksum. Nah, jadi hadirin sekalian, mulailah sekarang nafikan diri kita. Nafikan diri kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Kita hanya perlu Allah saja. Baik kita ada orang tua atau tanpa orang tua, kalau ada Allah aman. Ya. Kita perlu Allah, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Iya Pak. Ini ulang-ulang pengajian ini Pak, teman-teman sekalian, ya diulang-ulang. Kita hanya perlu Allah saja. Tanpa Allah kita nggak hebat Pak. Tanpa Allah ini kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tanpa Allah kita ini sampah semua Pak. Without Allah we are nothing. Tanpa Allah kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Iya Pak. Tidak bisa apa-apa. Apa yang kita bisa? Berapa banyak orang-orang yang tadinya angkuh, sombong Pak, sampai suatu hari Allah takdirkan dia tidak bisa mengangkat tangannya sendiri, nggak mampu. Ya? Ada orang kaki bisa berlari kencang, sekarang tidak bisa apa-apa. Ada profesor doktor yang alim hebat-hebat, nih Pak Profesor Momon ada di sini. Itu kecerdasan itu Allah yang buat. Otak kita ini Allah yang ciptakan. Coba sekali-sekali berfikir, siapa yang memberi kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berfikir. Ya. Siapa yang memberikan kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berfikir. Kok aku bisa berfikir ya? Kok aku bisa bicara ya? Suaraku kok berbeda dengan suara temanku ya? Ini Pak, suara manusia ini seluruh dunia beda Pak. Suara kita nih semua beda. Bahkan derap langkah kaki kita berbeda. Matikan lampu nih Pak ya, semua. Tiba-tiba ada orang melangkah, kita tahu itu langkah siapa? Ya. Bunyi langkah, tekanan langkah orang itu berbeda semua. Sidik jari manusia ini semua berbeda. Hebat Allah nih Pak. Lidah manusia itu bentuknya mirip-mirip semua, mirip-miripnya lidah manusia. Tapi bisa mengeluarkan berjuta bahasa yang berbeda. Bisa menjadi sensor, bisa menjadi detektor. Lidah manusia ini Pak. Matikan lampu, masukin makanan, dia tahu ini apa. Oh jengkol ini katanya, pempek ini katanya, durian ini, tahu nih. Hebat Allah nih Pak. Lidah saja. Mata manusia ini entah berapa kabelnya sehingga kita bisa melihat warna-warni indah. Allahu Akbar. Sudahkah kita bersyukur teman-teman yang ada di TikTok? Tulis di kolom komentar alhamdulillah. Coba nafas sekali, nafas yang panjang. Alhamdulillah. Kita bernafas Pak 20.000 kali setiap hari without thinking. Kita bernafas 20.000 kali setiap hari tanpa berpikir. Betul. Nggak ada orang nafas mikir dulu Pak. Kalau saja kita berpikir dalam setiap hembusan nafas kita, kita pasti akan ucapkan alhamdulillah ya Allah. Suatu hari nafas ini akan terhenti ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kalau ini berhenti ini tiba-tiba Pak, kematian ini datang tiba-tiba, itu seperti air hujan yang datang tiba-tiba.
Air hujan itu datang Pak, kita buat persiapan atau tidak, ada payung atau tidak, dia turun Pak. Pernah nggak lihat hujan panas? Panas terik, turun hujan Pak. Nah, begitulah kematian, kita buat persiapan atau tidak. Kalau waktunya datang, dia pasti akan datang. Siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, suka atau tidak suka, kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian. Ini teman-teman tulis di kolom komentar. Daeng. Kematian adalah sebuah kepastian. Kelahiran itu adalah sebuah kepastian juga, kepastian yang sudah terjadi. Tapi kematian adalah kepastian yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Nggak ada cerita di sini Pak, bapak-bapak semua insya Allah mati ya. Nggak ada insya Allahnya, pasti mati. Kok insya Allah gimana sih? Nggak ada. Bahkan hadirin mulia, malaikat maut pencabut nyawa itu pun mati. Bahkan mati itu pun suatu hari akan mati. Yang nggak mati itu cuma Allah Pak. Lalu gimana mati itu mati, gimana maksudnya? Nanti setelah seluruh ahli surga masuk ke dalam surga, seluruh ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah perintah lock pintu neraka, lock pintu surga. Udah selesai, dikunci. Udah selesai, di neraka orang-orang jahat semua. Kemudian ada satu tempat di antara surga dan neraka itu namanya Al-A'la, tempat yang paling tinggi, yang bisa dilihat oleh seluruh penduduk surga dan bisa dilihat oleh seluruh penduduk neraka. Semua menyaksikan. Allah perintah malaikatul maut Israel alaihissalatu wassalam untuk naik ke Al-A'la, membawa satu ekor kambing, makhluk yang berupa kambing, dan itu adalah maut itu, kematian. Maka Allah perintah sembelih itu kematian. Jadi nyawanya kematian itu dimatikan. Ketika kematian itu dimatikan oleh Allah, kematian dimatikan oleh Allah, menjerit seluruh penduduk jahanam berteriak karena mereka akan abadi selama-lamanya disiksa, dan menari gembira penduduk syurga karena mereka akan berbahagia selama-lamanya di sana. Jadi sebetulnya hakikatnya manusia ini adalah makhluk abadi. Kita ini makhluk abadi Pak. Kita mati satu kali namun hidup selama-lamanya. Kita mati satu kali, hidup selama-lamanya. Ya. Kita mati satu kali, hidup selama-lamanya. Di mana? Di akhirat. Dunia bukan tempat tinggal Pak. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Allahu Akbar, Masya Allah. Di Palembang viral kemarin kan, orang menikah itu di mana kejadian Pak? Menikah, tiba-tiba meninggal pengantin perempuannya, masih di pelaminan meninggal. Tidak dengar Bapak? 5 menit setelah ijab kabul meninggal. Heboh tuh Palembang tuh. Belum sempat honeymoon, belum sempat bulan madu. Tapi kalau kematian itu datang, dia tak kenal tempat, tak kenal waktu. Ya, baru dengar Pak Edi? Ya? Di Palembang tuh heboh, di Kaledonia. Tidak usah takut Pak, takut mati-mati, nggak takut mati-mati. Buat saja persiapan. Rasulullah telah mengabarkan kenikmatan di sana Pak, kenikmatan di akhirat. Kalau kita mau tahu, celupkan ujung jarimu ke samudera yang luas dan lihatlah air ujung jarimu, itulah kenikmatan dunia. Dan kenikmatan surga itu samudera yang luas. Begitu juga dengan penderitaan. Dikumpulkan semua penderitaan di dunia, kehinaan di dunia, penyakit, masalah-masalah di dunia. Kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka yang paling rendah azabnya, maka penderitaan dunia itu bagaikan satu biji darah saja, bagaikan tetesan air berbanding dengan samudera yang luas. Paham Pak? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini ramai juga di TikTok nih, masalah bismillah. Teman-teman yang baru bergabung, saya sekarang lagi di Masjid Baitur Rahman Palembang. Ya. Di masjid ini kita sedang melukis Al-Quran 30 juz
Ini proyek melukis sejarah pertama di dunia. Mudah-mudahan nama kalian menjadi saksi sejarah dan tercatat di salah satu halaman lukisan itu. Oke, Revi BW, waalaikumsalam. Lala. Caranya bagaimana? Kalian ikut bangun masjid, donasi masjid 10 juta, kalian dapat kemuliaan, namanya akan ditulis di satu halaman lukisan Al-Quran. Oke. Sekarang sudah berapa nama terkumpul, Pak? Yang sudah, ini 520 sudah fix ya. 520 ternyata kan. Ada yang sudah catat nama tapi belum transfer. Ya, baik. Yang kemarin kan 535. Kemudian itu yang sudah transfer 520. Masya Allah. Masya Allah, Awang Sabah ikut satu halaman Ustaz, insya Allah. Teman-teman ya, kalau kalian ikut menyumbang ke Masjid Baitur Rahman, nah ini masjid kita nih. Wang, masjid kita nih lantai 4. Ini itu lukisan-lukisan nanti, tapi nanti lukisan tidak ada di lantai 2 ya. Lantai 2 ini pure nanti untuk ibadah, untuk sholat. Nanti diletakkan galeri lukisan di lantai 4. Di lantai 4 di samping kubah tuh. Ini kubahnya mirip kubah Masjid Nabawi guys. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman sekalian. Sebelum kita meninggalkan dunia, yakinkan kita sudah meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ya, tinggalkan kebaikan-kebaikan, jejak-jejak digital. Bikin karya yang baik-baik, posting yang baik-baik, dengar yang baik-baik, tulis yang baik-baik. Sebelum mati, pastikan kita sudah punya istana di surga. Pastikan, masjidnya di Palembang, Bang, di Palembang. Gimana caranya? Ya, yang mau ikut donasi satu halaman, nanti boleh DM saya, Bang. Boleh kalau enggak komentar di postingan saya, Bang, saya mau ikut donasi satu halaman, nanti saya follow, nanti saya akan berikan nomor pribadi saya, kalian langsung saya berikan nomor rekening masjid, langsung transfer ke masjid. Masya Allah, ada. Dan hari ini, pagi ini insya Allah ada satu lukisan yang akan saya hadiahkan untuk Masjid Baitur Rahman. Bisa maju dikit enggak Pak Najib? Ini Al-Mughni, ini lukisan masterpiece, maju dikit. Dirapin dikit. Ini nanti siapapun yang beruntung memiliki karya ini. Al-Mughni ini artinya yang maha memberi kekayaan ya. Al-Mughni ini yang maha memberi kekayaan. Oke teman-teman, kita buka lelang ya. Nah, ini buat pembangunan masjid ya. Lelang ini buat pembangunan masjid. Ada? Gimana caranya nih? Apa? Johan Tino, Bang Johan. Bang Johan, ini sekarang kita lagi bangun masjid di Palembang, Bang Johan. Masih perlu banyak support bantuan. Dan pagi hari ini saya akan lelang lukisan ini untuk masjid. Nanti hasilnya kita donasikan untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Ini Al-Mughni ya, yang maha memberi kekayaan kepada orang-orang kaya. Baik, lelang pagi ini kita mulai untuk masjid ya, kita mulai lelang dengan harga 2 juta rupiah. Siapapun pemenangnya nanti insya Allah. Ini bisa di ini enggak? Oke deh ini. 2 juta rupiah, Masya Allah. Masjidnya di depan rumah sakit Hermina. Hermina ya, bukan ya? Ada rumah sakit Hermina ya, bukan ya? Oh, di dekat rumah sakit Khadijah Kak, di Palembang. Ini Al-Mughni ya, Masya Allah. Baik teman-teman, yang belum pernah melihat karya-karya saya, lukisan saya, ini lukisan Al-Quran 30 juz ya. Ini tulisan tangan, dan nanti akan ada 604 halaman lukisan. Yang setiap lukisan itu ada nama donaturnya. Siapapun yang donasi 10 juta untuk masjid, namanya akan abadi di setiap halaman lukisan masjid itu. Masya Allah, silakan teman-teman sekalian. Sekarang sudah ada 520 halaman, berarti tinggal 80 orang lagi. Kita menjadi 80 orang baik lagi, insya Allah, yang mau donasi bangun masjid. Di sini nggak bisa tulis apa. Kalau antum tulis nomor-nomor, langsung ke bed, dia nggak masuk, dia nggak bisa kebaca. Jadi TikTok ini privasinya lebih tinggi ketimbang aplikasi yang lain. Oke teman-teman sekalian, silakan ya, silakan. Kita mulai
buat bangun masjid ya, buat bangun masjid kita buka lelang 2 juta rupiah. Siapa yang pertama kita pin? Bismillah. Dan lukisan ini pernah terjual hadirin sekalian, lukisan saya pernah terjual 500 juta. Yang hebat tuh Allah, bukan yang kita hebat. Masya Allah. Al-Mughni, silakan. Al-Mughni, mudah-mudahan yang memiliki karya ini Allah berikan kekayaan yang berlimpah ruah, amin. Bismillah. Bismillah. Siapa yang siap? Yang pertama untuk masjid ya, untuk masjid Baitur Rahman. Ya, kalian donasi ke masjid, investasi akhirat. Ya, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan untuk di istana di surga. Ya, silakan. Aku Sultan, masya Allah, masya Allah. Silakan, siapa yang pertama nih? 2 juta rupiah, tulis Bismillah ya. Bismillah 2 juta, Bismillah. Bismillah guys. Alhamdulillah. Siapa pertama nih? Sultan. Aku Sultan. 2 juta pertama. Kita tutup nanti teman-teman, maaf ya. Ini lintas samudra 2 juta. Ada yang di atas 2 juta guys, biar saya pinkan. Aku Sultan, masya Allah. Oke teman-teman sekalian, kita tutup lelang ini 6.30, 10 menit lagi. 6.30. Live-nya mati aja kalau. Bilang sama live-nya mati. Lintas samudra, masya Allah, silakan. Al-Mughni. Baik teman-teman sekalian, ya, siapa nih yang akan saya pinkan nih? Lintas samudra, aku Sultan duluan ya. Kalau ada yang berani di atas 2 juta silakan. Lintas samudra, ayo tulis di atas 2 juta karena lebih duluan. Aku Sultan 2 juta. Oke, 6.20, 9 menit lagi kita akan close lelang random prize. Masya Allah, masya Allah. Teman-teman sekalian, kalian kalau ingin ikut mengambil bagian silahkan. Nanti akan saya follow back siapapun pemenangnya. Lalu saya berikan nomor pribadi saya, Saiful Tiger, masya Allah. Pak Saiful, ini kita lagi bangun masjid di Palembang nih. Ini lukisan ini mau dihadiahkan untuk masjid. Hasil penjualan lelang ini kita donasikan untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Muhammad Rifki Ja'far, subhanallah. Ini lukisan-lukisan Al-Quran ya, lukisan-lukisan Al-Quran 30 juz. Muhammad Rifki Ja'far, subhanallah. Al-Mughni. Baik teman-teman sekalian, ada di atas 2 juta aku Sultan. 9 menit lagi. 9 menit lagi. Mudah-mudahan bisa terjual di atas 10 juta, amin. Kita nggak pernah tahu guys, takdir lukisan ini berbeda-beda ya. Ada yang tiba-tiba lukisan ini dimuliakan, dihargai orang dengan harga yang tinggi. Ya, silakan. Silakan. Al-Mughni. Siapa yang di atas 2 juta nih? Aku Sultan. Masya Allah, Arfan Lintau. Baik. Mungkin ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, silakan. Ya. Ini bukan jual beli lukisan ya. Lukisannya aku berikan hadiah giveaway bagi donatur masjid. Siapapun yang mau donasi ke Masjid Baitur Rahman, penawaran tertinggi dialah yang berhak mendapatkan hadiah. Bismillah aja dulu Ustaz. Masya Allah, thank you brother. Yang penting tap-tap layar ya, tap-tap layar, Masya Allah. Tap-tap layar, Masya Allah. Tuan Muda 99, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini hasil lelang ini akan kita salurkan ke pembangunan Masjid Baitur Rahman dan Galeri Al-Quran Baitur Rahman. Aku Sultan, masya Allah. Luar biasa, aku Sultan, masya Allah. Ada di atas 2 juta, siapa? Oke, 7 menit lagi guys, 7 menit lagi kita close lelang ini. 7 menit lagi, masya Allah, Mr. Hambal. 7 menit lagi, masya Allah. Aku Sultan, thank you ya Allah. Dibagi donat lagi. Ji, bisa pindah ke tengah ni kan, Pak? Ke tengah ni. Dah cukup.
Oke teman-teman sekalian, bismillah. Kita DFI. Oke teman-teman, aku sultan, aku pindah lagi ya. 2 juta pertama. Oke. Bismillah, lirik investor. Ada di atas 2 juta silakan. Dita, Masya Allah, Dita DeFi, thank you di dalam itu. Di masjid mana? Ini di Palembang Bang Arfan. Ana lagi bangun masjid dengan teman-teman di Palembang dengan cara melukis Al-Quran 30 juz. Yang mau donasi 10 juta untuk dapat namanya diabadikan di Masjid Baitur Rahman ini, di Lintas Samudra, Masya Allah, thank you Lintas Samudra. Lintas Samudra boleh di atas 2 juta. Tadi bareng dengan aku sultan, tapi aku lebih duluan, maka diangkupin kan. Oke Joni, Mr. Humble, Dita DeFi, Masya Allah, thank you, tap-tap layar ya, thank you semua teman-teman ya. Al-Mu'ni. Ini masjid kita ini masih banyak keperluan pelafonnya belum ada, ya. Ya Pak, plafonnya belum ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke teman-teman sekalian silakan kita DeFi. Oke, tinggal 5 menit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi insyaallah hadirin sekalian. Kita akan tutup lelang ini.